Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Bagaimana pengaruh sentimen dari lembaga pemeringkat Fitch yang menurunkan outlook utang RI dari stabil ke negatif bisa menekan rupiah dan membuat IHSG rontok? Seberapa besar dampak konflik Amerika Serikat Israel versus Iran? Disusul penutupan Selat Hormuz, kita tanya kepada Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian. Mas Fakhrul, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Fakhrul, ini kan Fitch baru saja ini merevisi outlook utang Republik Indonesia dari stabil ke negatif. Apakah hal ini turut berkontribusi ke pelemahan rupiah? Karena kita pantau hari kemarin saja di level 16.900-an. Iya, tentu saja ini berpengaruhnya sangat besar ya. Ini kalau kita lihat salah satu yang dikonsernkan oleh Fitch itu adalah terkait dengan ketidakpastian terkait dengan kebijakan dan juga mandat moneter yang kemungkinan lebih kompleks. Ini pada dasarnya kalau kita lihat Fitch dan juga Moody's kemarin yang menurunkan outlook itu menceritakan bukan masalahnya Indonesia nya nggak bagus. Pertumbuhannya oke, ada resiko di revenue, tapi tidak ada kejelasan terkait dengan kebijakannya apa saja yang hendak diambil dan apa saja target eksplisit yang hendak dicapai. Ini tidak kelihatan pada dasarnya, Mas. Kira-kira seperti itu. Itu yang membuat hal ini mendatangkan ketidakpastian pada pasar karena pasar ini selalu forward looking. Kalau kondisi yang bagus saja tidak cukup untuk pasar. Pasar harus lihat adanya perkembangan, kira-kira seperti itu. Oke, berarti fokusnya bukan di kondisi ekonomi, tapi soal kejelasan kebijakan dan juga target yang tidak eksplisit begitu ya. Kemudian kan ini Fitch juga menyorot kredibilitas fiskal artinya kalau menurunkan utang. Ini seberapa besar ini jadi warning bagi APBN? Saya lihatnya ini merupakan sebuah warning yang signifikan ya. Ini membuat urgensi kepada tim Kementerian Keuangan harus mengeluarkan target yang eksplisit. Ini contohnya kan sudah banyak aksi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu crackdown di beberapa industri, terus penertiban, terus juga di cukai, ada isu terkait penertiban di rokok ilegal dan lain-lain. Pasar pada dasarnya itu ingin melihat kira-kira tahun ini, tahun depan, dan beberapa tahun ke depan, dampak kepada fiskalnya seperti apa? Income-nya akan naik, naiknya berapa? Itu yang belum dikomunikasikan secara baik oleh Kementerian Keuangan. Harus ada target yang eksplisit. Nah, tapi memang kita harus sadar, di tengah kondisi disrupsi global, kondisi saat ini, kita harus melakukan berbagai macam perubahan approach dalam kebijakan yang harus lebih pro-growth. Kira-kira seperti itu. Oke. Kementerian Keuangan harus ada target yang eksplisit semacam apa, Mas Fakhrul? Bisa dijelaskan lebih detail? Ya, pemerintah harus menargetkan dengan perubahan dan reform yang sedang dilakukan. Misalnya dalam 2 tahun ke depan, tax ratio akan naik sebanyak 1%. Itu kira-kira harus diceritakan, harus dijelaskan kepada pasar, dijelaskan pula ke lembaga rating bahwa reform yang akan kita lakukan itu akan memberikan dampak yang bagus. Harus diceritakan juga bagaimana cara kita mencapainya, karena itu concern yang nomor 1 yang sedang dijalani. Jadi kebijakan yang baik saja tidak cukup, harus ada komunikasi yang kuat. Ini yang saat ini miss dari tim pemerintah kita, kira-kira seperti itu. Oke, harus ada komunikasi yang kuat juga. Ini kan yang jadi concern adalah percepatan perbaikan dalam kurun waktu 12 hingga 24 bulan ke depan. Ini harus dimulai dari mana dulu? Apakah seperti Anda sebutkan tadi soal target eksplisit dan juga komunikasi? Karena kan ancamannya ini penurunan rating ke non-investment grade yang membayangi begitu, jangan sampai. Anyway, kalaupun turun, kita belum keluar dari investment grade, Mas. Kita sudah naik 2 kali soalnya. Ini sudah 2 notch above investment grade. Jadi memang kita harus mengavoid penurunan ini, tapi kalau turun pun kita masih investment grade. Ini mesti diingat juga. Oke. Kita sudah jauh lebih baik, kira-kira seperti itu. Jadi apa dalam kurun waktu terdekat saja percepatan perbaikannya apa yang harus dilakukan? Tadi disebutkan soal target eksplisit dan juga komunikasi. Yang harus kita lihat pasar keuangan dan lembaga rating harus lihat bahwa perbaikan pendapatan itu real. Ini harus kelihatan. Misalnya sudah mulai ada dari awal tahun pendapatan negara, pendapatan pajak rebound. Kita harus menceritakan dari mana reboundnya dan arahnya ke depan seperti apa.
dan juga harus diceritakan juga tentang terutama juga terkait bagaimana peran Danantara terhadap fiskal ini harus dibuat clear. Danantara dan balance sheet APBN itu terpisah. Itu harus dibuat clear kepada lembaga rating karena lembaga rating masih berpikir itu resikonya masih sama. Ini harus diceritakan. Dan yang ketiga terkait dengan mandat Bank Sentral itu juga harus diperjelas dan diceritakan. Nah, tidak boleh komunikasinya silo dan kucing-kucingan, Mas. Harus benar-benar clear apa yang hendak dicapai, apa trade-off kebijakannya. Artinya transparansi ya? Wisi-wasi, transparansi, benar. Harus diceritakan targetnya secara eksplisit. Dan itu memang membutuhkan kekompakan. Nah, kekompakan. Dari lembaga-lembaga yang ada di pemerintah. Baik dari sisi fiskal, moneter, itu harus kompak, Mas. Harus kompak, harus menjelaskan hal yang kongruen. Halnya itu sejalan, kongruen, jadinya kita bisa mengerti. Karena memang kondisi sekarang jauh dari sempurna, tapi kondisi yang tidak sempurna pun, kalau dikomunikasikan dengan baik, pasar akan mengerti. Kira-kira seperti itu. Ini masalah mengkomunikasikan apa yang diinginkan. Berarti yang harus digarisbawahi ada komunikasi, kekompakan, dan juga transparansi. Kan kalau kita lihat gitu ya, tarik flashback sebelumnya, sebelum Fitch ada Moody's yang menurunkan outlook RI, ada juga S&P yang juga memberikan warning, kita masih tunggu bagaimana nantinya. Ramai-ramai ini lembaga internasional menyentil Indonesia. Apa sebetulnya yang salah menurut Anda? Apakah tadi itu yang digarisbawahi, komunikasi, kekompakan, dan juga transparansi? Saya lebih lihatnya kenapa belum bisa komunikasi, belum bisa transparan, karena belum kompak. Ini terkait dengan koordinasi fiskal moneter yang harus eksplisit, baik dari sisi moneter ataupun dari fiskal. Ketika kita belajar dari stimulus yang sama seperti Abenomics di Jepang, itu ada dokumen bersama yang dikeluarkan oleh otoritas fiskal dan moneter yang sama-sama menunjukkan target jangka menengahnya apa. Apa yang hendak diubah di Indonesia, apa resikonya, dan apa returnnya. Di kondisi saat ini, di tengah disrupsi global, apakah terjadi peningkatan resiko? Pasti. Tapi itu jangan menjadi hal yang ditutup-tutupi oleh otoritas fiskal ataupun moneter, hal yang harus kita ceritakan pada market. Let's brace it. Bahwa Indonesia butuh perubahan, benar. Bahwa kedua institusi ini harus bergerak bersama, harus mengkomunikasikan hal yang sejalan. Jangan sampai yang satu ekspansi, yang satu mengetat. Nah, dengan alasan bahwa untuk mempertahankan kredibilitas dan lain-lain, ini bukan kredibilitas lagi, tapi egois. Nah, ini yang tidak boleh terjadi lagi ini. Harus dua-duanya kompak, harus punya target yang sama. Apakah ada trade-off? Jelas. Tapi trade-off ini harus diambil untuk mengembalikan perekonomian dan mengembalikan juga kredibilitas. Pasar tidak alergi dengan perubahan, tapi pasar itu alergi dengan hal yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi ini mesti jelas, clear-nya. Sebelum Fitch kan ada Moody's ya, Mas Fahrul. Apakah yang dilihat oleh Fitch ini sama dengan yang dilihat oleh Moody's sebelumnya ketika menurunkan outlook rating kita? More or less sama. More or less sama. Ini soal orang itu melihat ketidakpastian terkait dengan policy. Jadinya polisinya itu, ini kalau yang kita di pasar lihat, dikomunikasikan oleh pemerintah mau pro growth, tapi belum terlalu kelihatan pro growth-nya. Seperti yang kemarin sempat ini, ketika likuiditas ditambah, SRBI-nya naik. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan ini belum konsisten. Belum kompak, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Makanya harus diselaraskan, KPI-nya disamakan, UU P2SK, mungkin habis ini ada perubahan itu disamakan lagi, baru kita bisa konsisten. Kalau tidak, kalau kata bahasa orang sini jadi podoai, Pak, jadinya agak susah ini gimana buat kita bisa mengembangkan. Ini harus kompak, ini era harus kompak. Harus kompak, berbagai institusi harus meng-align-kan KPI masing-masing, Pak. Jangan sampai ketika KPI yang satu tercapai itu berarti ekonominya lemah, nggak boleh itu. Kita harus kompak bagaimana kita mengembalikan ekonomi dan mengembalikan kredibilitas, kira-kira seperti itu. Mas Fahrul, kan kalau di outlook utang gitu ya ada
ada S&P, kemudian yang terakhir ada Fitch, ada juga Moody's. Kemudian di Bursa Efek kemarin juga ada sentilan begitu dari MSCI. Dan kemudian direspon oleh pemerintah dengan bernegosiasi ataupun berkomunikasi dengan MSCI. Apakah langkah-langkah itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam waktu dekat ini? Saya rasa kepada lembaga rating perlu. Tapi kalau lembaga rating itu mereka itu seeing is believing, Pak. Jadi sekalipun nggak ketemu dengan kita, lembaga rating itu selalu melihat apa yang sedang kita lakukan. Nah, di periode mereka sedang melihat apa yang kita lakukan ini, kita harus lakukan perubahan, kira-kira seperti itu. Komunikasikan secara konsisten, bagaimana framework fiskal. Nah, ini belum muncul nih framework fiskalnya, kita mau lihat nih targetnya apa. Baik itu di sisi inflasi, pertumbuhan, dan lain itu harus tally, Pak. Harus tally, pokoknya harus bunyi. Statementnya, dokumennya harus bunyi. Jadi kalau memang mau growth tinggi, ini contohnya nih, kalau memang mau growth tinggi, inflasi nggak mungkin rendah, Pak. Nah, itu dong, itu yang harus dikomunikasinya dibenarkan itu kira-kira. Oke, Karena outlook itu bukan soal bagus atau tidak, tapi soal apakah jelas atau tidak masa depannya. Ini gimana kalau agak bagus tapi cloudy, kemarin katanya ada income, duitnya banyak, tapi bisa berubah, masih bisa oke nggak ya tahun depannya? Itu hal yang terkait sama outlook. Bukan masalah sudah oke atau belum, tapi bagaimana pandangan apa yang akan terjadi 6-12 bulan ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, masih ada waktu untuk pemerintah untuk memperbaiki diri, terkait juga tadi seperti disebutkan soal komunikasi, juga transparansi, dan juga kekompakan. Terima kasih Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fahrul Fulvian, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi dari DPR yang meminta polisi segera mengusut kasus kematian terhadap pegiat anti korupsi yang ditemukan meninggal di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.